Mungkin ada yang mencoba dulu. Ada yang mencoba pasang IUD? Yang belum, kemarin kan udah, yang udah nggak usah lagi sekarang. Tapi kalau mau boleh. Yang belum, ada yang mencoba pasang IUD? Masang IUD ini di puskesmas kita ya. Nggak harus dokter opsinya yang masang. Ada yang masang? Ada yang mencoba? Ada yang mencoba? Udah sering. Ada yang mau ditanya mungkin dari step-stepnya pemasangan IUD? Saya sana yang mau ditanya mas? Mencoba? Nanti aja. Kalau nggak ada, aku lanjut ya ke APN. Nah di APN ini yang lumayan banyak, bukan lumayan sih, banyak banget. Dan APN ini bisa keluar di OSC ya. Bisa keluar di OSC tahun lalu batch November keluar APN. Nggak tahu mungkin sekarang tahun ini November juga keluar APN. Karena kan kalian 6 sesi pasti banyak kali ngabisin skenario di OSC. Bisa aja keluar APN. Nah di APN ini yang menurutku paling banyak step-stepnya dan paling banyak peralatannya. Nanti bakal disiapin baskom kayak gini. Ini full isinya partus set. Jadi udah di dalam semua ini, termasuk ini semua ini di dalam partus set dan isi baskom yang sebesar ini. Untuk alat-alatnya, tapi untuk obat-obatannya terpisah sendiri. Untuk alat-alat obat-obatannya bisa sendiri. Obat-obatan yang kalian perluin selama APN apa aja? Oksibasin. Apa lagi? Didokain buat apa? Perlu nggak didokain? Perlu buat apa? Buat jahit. Buat jahit. Hah? Jahit. Buat apa? Buat acting. Iya. Orang udah lahiran, masa pas udah lahiran kan udah lebih sakit daripada di acting kan? Kan tetap sakit kan dari luar lahiran. Acting kan? Di epis. Hah? Atau di epis. Ya. Didokain perlu. Kalau semisal nanti dokternya bilang jalan lahirnya kurang atau sempit, kalian perlu melakukan namanya episiotomi. Ya. Tahu episiotomi? Apa? Potong, apa yang dipotong? Tali besar. Apa yang dipotong? Di sebelah mana yang dipotong? Lurus, 7. Enggak. Dan 7 ya boleh ya. Yang penting jangan sampai ke anusnya. Kalian ke samping-samping. Yang kalian persiapin itu adalah partus set, baskom. Tahu fungsinya baskom ini buat apa? Buat kelasnya baskom. Handscoon biasa, handscoon steril. Obat-obatannya oksitosin sama lidocaine aja cukup. Acting set. Ntar ada kotak segini juga, itu adanya acting set. Apa lagi? Infus sebenarnya udah pasti pasiennya udah langsung diinfus nanti kalau di skenario OSC. Jadi kalian nggak mungkin masang infus juga sekalian APN kan? Habis waktu. Itu apa kateter juga pasiennya udah dipasang kateter pasti. Kalau misalnya diperlukan. Apa lagi? Untuk steril, kasa, povidone iodine. Yang pertama-tama yang kalian harus kasih tahu ke pasien itu, kalian ajarin dulu cara ibunya untuk mengejang. Jangan sembarangan mengejangnya. Ibu, ini kan saya rencanakan untuk lahiran normal. Nah,
Saya ingin mengajarkan cara yang mengejan yang benar. Semisal ibu merasakan ada sensasi atau rangsangan kencang-kencang di perut, baru ibu mengejan. Kalau semisalnya tidak ada rangsangan atau sensasi kencang-kencang, ibu istirahat, relax, kayak gitu. Ajarin seperti itu cara untuk mengejarnya. Kalau udah kalian ajarin, kalian minta ke keluarganya untuk menyiapkan, misalnya ke suaminya untuk menyiapkan pakaian bayinya, keperluan-keperluan bayinya itu kalian minta ke suaminya atau keluarganya. Terus setelah kalian udah mengajarkan dan minta ke keluarganya, kalian menyiapkan diri, kalian menyiapkan ibu dan diri. Menyiapkan ibu itu udah termasuk dari tadi yang cara mengejarnya. Kalian menyiapkan diri itu kalian pakai APD. Nanti pas skenario bilang aja saya sudah menggunakan APD lengkap, kayak gitu. Dan setelah kalian pakai APD, kalian tinggal lakukan VT yang pertama. VT kalau mau di parkus berapa lama? Selama setiap berapa lama? 4 jam. VT pertama aja kalian lakuin. Udah tahu cara VT kan? Ya kalian VT, kalian tanya ke dokter, izin dokter untuk pembukaannya berapa dokter? Kalian cukup tanyain itu, misalnya dibilang 8 cm deh, kan belum lengkap. Pembukaan 8 belum lengkap. Oke, baik, karena pembukaannya 8, saya akan menunggu sampai pembukaan lengkap dokter. Kalian tinggal bilang kayak gitu. Ntar dokternya pasti ngasih instruksi, pembukaannya lengkap deh. Kalau udah pembukaan lengkap, baik, setelah pembukaan lengkap, saya akan menunggu kepala bayi itu untuk crowning. Crowning itu dia akan muncul, kayak muncul segini aja tuh crowning. Muncul dia sedikit deh, itu crowning. Nah, kalau udah crowning, kalian minta ke ibunya, ibu kalau setiap ada rangsangan, setiap ada kencang-kencang, ibu mengejarnya. Seperti ingin BAB bilangnya. Ibu mengejar seperti ingin BAB. Setiap ada rangsangan, ibu mengejar. Kalau misalnya tidak ada rangsangan, ibu bisa istirahat. Nah, kalau semisalnya udah crowning, kalian kan lihatnya udah keluar dikit lagi. Kalian pastiin kalau misalnya ada crowning kayak gini, kalian ambil, kalian pastiin dulu pakai 2 jari. Pastiin di leher itu tidak ada lilitan tali pusat. Kalian tanya, izin dokter, apakah ada lilitan tali pusat? Misalnya dibilang tidak ada deh. Nah, kalau tidak ada, baru kalian biparietal. Kalian pegang pakai tangan kanan sama tangan kiri ya. Tangan kiri di bawah, tangan kanannya di atas. Pegang kepalanya begini. Dan pegang. Yang pertama kali dilahirkan apa? Bulu-bulu kecil ya, bulu-bulu kecil, bulu besar. Habis itu, setelah itu, ya udah nih, udah kepala udah keluar semua. Terus yang dilahirkan? Bahu. Cara melahirkan bahu? Curam ke bawah, ya, lahirkan bahu atas. Ini kalian pegang deh kepala kayak gini, curam ke bawah, lahirkan bahu atas. Terus itu curam ke atas, lahirkan bahu ke bawah. Udah, terus itu lakukan sanggah susur. Nama sanggah susur itu maksudnya pemegangannya, cara megang. Bukan dah tangan kiri masih di bawah, bahu udah lahir keduanya, kalian pegang dari bawah. Nah, kalian pegang punggung, baru kalian set. Udah ini dikeringkan. Setelah bayi lahir, saya akan melakukan suction dokter. Cek juga dia napasnya spontan atau tidak. Dan keringkan, lap dia, taruh di perut ibu. Harus skin to skin ya, taruh di perut ibu, di antara payudara untuk inisiasi menyusui dini. Jangan kalian yang mengarahkan bibir bayinya ke puting susu, jangan. Taruh aja dia di antara payudara, skin to skin sama ibu, biarin bayinya yang nyari sendiri. Misalnya sudah bayi sudah lahir, baru kalian perawatan tali pusat. Yang kalian perluin nanti ada klem tali pusat tuh. Kalau misalnya nggak ada klem tali pusat,
kalian bisa pakai klaim biasa. Nih, kalian perlu 2 klaim kayak ini, klaim tali pusat. Kalau nggak ada, kalian pakai klaim biasa boleh. Ya. Kalian klaim sekitar 5 cm lah, 5 sampai 10 cm dari bayinya. Nah, setelah kalian klaim satu dulu ini, kalian tarik dulu tali pusatnya. Pastiin nggak ada sisa-sisa cairan atau makanan atau darah di tali pusat itu. Kalian kayak urut kayak gitu ya, kalian urut, baru kalian klaim satu lagi. Klaim. Udah kalian urut. Nah, ini kalian pegang bagian bawahnya. Kalau pas kalian mau potong, kalian pegang bawahnya. Jangan kalian langsung mau potong kayak gini. Bahaya, bisa kena perut ibu, bisa kena janin, bisa kena bayinya. Kalian pegang bawahnya. Baru kalian ambil begini. Baru kalian potong. Nah, sudah selesai kalian potong. Biarin klaimnya ini satu. Kan udah lepas, udah nggak ada di sini. Yang klaim yang satunya ini dibiarin aja untuk manajemen alat 3. Nah, ini kalian pegang kayak gini untuk narik. Sebenarnya bukan narik, nahan, ya. Kelihatan? Ya kayak gini. Manajemen alat 3. Ini kalian bisa kasih oksitosin, boleh enggak, tapi saranku kasih oksitosin sebelum kalian manajemen skala 3 IM, ya, di fase sakral boleh, di lutean boleh. Kalian suntik IM oksitosin karena biar kontraksi dia uterusnya biar enggak lemas. Kalau kalian pas peregangan tali pusat uterusnya lemas, otomatis uterusnya bisa ketarik. Apa jadinya? Apa jadinya? Apa namanya? Inversi uteri. Jadi dia bisa tertarik kalau dia tidak ada kontraksi pas kalian peregangan tali pusat. Tangan kiri itu masas kudus. Sambil masas kudus sambil kalian ngedorong. Tangan kanan cuma nahan aja. Nah, kalian tambahkan tarik lagi. Kalau misalnya terlalu jauh, jarak klaim sama tali pusatnya sudah terlalu jauh kayak gini, kalian pindahin klaimnya. Udah, tahan lagi sampai keluar. Nah, udah. Setelah plasenta keluar, jangan kalian langsung anggap udah selesai plasentanya. Kalian jabarin dulu plasentanya, baru diinvestor. Dokter, plasenta sudah lahir, apakah lengkap? Apakah kotiledon lahir lengkap? Kalau misalnya dibilang masih ada sisa, kalian eksplorasi pakai tangan aja. Eksplorasi lalu ambil sisa-sisa yang buang. Kalau misalnya udah dibilang lengkap, berarti nggak perlu eksplorasi lagi. Udah, ini disimpan. Siapa tahu perlu orang keluarga. Nah, setelah ini kalian pastikan, dokter, apakah ada robekan jalan lahir, dokter? Kalau misalnya dibilang ada, baru kalian lakukan acting. Udah nggak perlu didokain lagi. Di awal boleh didokain. Itu kalian lakukan acting. Kalau misalnya dibilang nggak ada, udah selesai, kalian bersihkan ibu, keringkan ibu. Ini anaknya udah menyusui ya, menyusui dulu. Setelah selesai manajemen skala 3, habis itu skala 4. Apa aja skala 4? Evaluasi apa aja? Pendarahan, kontraksi uterus. Ya. Betul. Apa namanya, evaluasinya itu berapa lama? 1
jam pertama 15 menit. Setiap 15 menit dalam 1 jam pertama, setiap 30 menit dalam 1 jam kedua. Udah selesai, itu aja APM. Ya. Mungkin kelihatannya cepat, simpel, tapi nanti pas peragaan itu yang bakalan gitu dan bakalan lama. Karena dari kalian harus nunggu pembukaan lengkap, kalian harus ngomong pertama PT pertama pembukaannya berapa, apakah jalan lahirnya cukup dokter, itu kalian tanya pas PT pertama, terus kalian bilang saya menunggu untuk pembukaannya lengkap. Nah, ntar dokternya bilang pembukaan sudah lengkap deh. Nah, setelah kalian pembukaan lengkap, saya menunggu untuk kepala bayi kronik. Setelah kepala bayi kronik baru kalian lakukan evaluasi apakah ada lilitan tali pusat. Lilitan tali pusat setelah nggak ada, dibilang lahirkan gunung kecil, gunung besar, daki. Setelah itu baru kalian lahirkan bahu atas, surat ke bawah, terus bahu bawah naik ke atas. Baru kalian sangat susun, pegang punggungnya dan tarik terus. Dan kayak ini kalian saksian bersihkan jalan nafas bayinya, kalian keringkan, lap biar hangat. Terus pastikan apakah bayi nafas spontan dokter, ya deh. Kalian taruh di perut ibu, skin to skin, taruh di antara payudara. Biarin bayi yang mencari payudaranya untuk inisiasi menyusuinya. Kurang lebih itu selama 1 jam, biarin kayak gitu. Dan baru kalian perawatan tali pusat kayak tadi, kalian klem 2 tempat, kalian serut dulu, kalian urut, baru kalian klem 2 tempat. Dan kalian klem, baru potongnya pegang bawahnya, potong. Setelah itu baru kalian manajemen skala 3. Kalian peregangan tali pusat terkendali. Kalian yang dulu oksitosin biar tetap kontraksi uterusnya, baru kalian peregangan tali pusat terkendali. Terus itu kalian pastiin plasenta lahir lengkap atau tidak. Nah, kalau udah dibilang plasenta lahir lengkap, baru kalian manajemen skala 4, bersihin ibu yang segala macam. Observasi. Itu APM. Selesai sampai situ aja APM. Lumayan banyak, alat-alat yang diperlukan juga banyak. Dihafalin lagi langkah-langkahnya, step-stepnya, sama misalnya kalian gini ya, kalian nggak terlalu mampu di skillnya, maksudnya kalian beberapa kali nggak tahu gerakannya, tapi kalian tahu teorinya, kalian bisa nyanyiin. Jadi walaupun kalian nggak tahu cara ngambil tadi sama susun, nggak tahu, tapi kalian bisa nyanyiin. Setelah misalnya saya lahirkan bahu atas dan bahu bawah, saya melakukan posisi sangat susun, tapi kalian nggak tahu nih tangannya harus kayak gimana, tapi kalian lakuin aja tapi sambil nyanyi, itu udah dapat nilai kok, udah bagus kayak gitu. Jadi nggak semua dokter itu minta ada tindakan pas ujian, udah deh nyanyi aja kayak gitu, ada yang kayak gitu. Kalau udah disuruh nyanyi berarti kalian cuma nerangin step-stepnya apa yang kalian lakuin. Jadi hafalin benar-benar langkah-langkahnya. Udah sampai sini APN selesai, perawatan bayinya udah, itu serahin langsung ke pediatri. Ada yang mau ditanya mungkin? Misal kalau ada lilitan tali pusat, Misal ada lilitan tali pusat, biasanya saya nggak pernah dikasih kalau memang nggak ada. Tapi kalau misalnya ada, ya udah pastiin. Makanya ini tadi eksplorasi pakai 2 jari itu ntar bisa direndam gitu, selepasnya. Di teorinya aku diajarnya kayak gitu. Terus misalnya ada, tapi harusnya di skenario nggak mungkin ada, pasti yang normal-normal. Itu namanya tadi kan kita pakai APD. Ya, Pakai APD itu setelah bukaan lengkap atau sebelum bukaan? sebelum buka lengkap, pas sudah menyiapkan ibu dan diri, kan ada step-stepnya. Kan PT pertama kan, Mas itu pas PT pertama belum. PT pertama kan memastikan berapa pembukaannya. Setelah itu kita pakai APD. Oh iya. Pokoknya pertama kali kalian tuh PT dulu. PT menentukan pembukaannya awal, baru kalian menyiapkan diri dan menyiapkan ibu. Setelah menyiapkan diri, baru kalian menyiapkan peralatan. Terus itu tanya lagi apakah sudah lengkap, baru kalian mulai. Pas PT pertama itu kan sebelum bukan lengkap, Ya. itu kita perlu cek diri sih Pak. Ya, kayak itu kan pasti di awal pemeriksaan di general obstetric itu Nah, masih kan sebelumnya kan maksudnya sebelum lahir kepala itu perlu nggak lagi dicek nggak perlu langsung, karena udah di pemeriksaan obstetric yang anamnesa kemarin itu. Dari sana kalian ngecek DJJ.
kalaupun mau ngecek boleh, berarti kan harus ingat tetap sama Leopold 2-nya di mana, bagian keras seperti papannya di mana. Ingat pakai funandoscope ini, ditempel ya. Jangan cuma kalian bilang JJJ berapa dokter, tapi kalian nggak ngelakuin tempelnya di mana. Aman? Belum tahu ya, aman-aman ya. Ada yang mau ditanya lagi atau ada yang mau coba setelah ini boleh. Kamu kemana aja baru datang? Hah? Kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi selain materi objek yang sekarang boleh. Masih ada waktu. Aku jelasin lagi ulang atau apa? Gimana? Untuk materi yang kemarin IPA, pap smear masih aman ya? Masih ingat ya? Implan, step-stepnya masih aman. Mata, segmen anterior apa aja? Pemeriksaan segmen anterior apa aja? Ada yang bisa hafal, katakan coba satu orang. Kalau jawab bareng-bareng semua pasti bisa. Tinggal cuma ngikutin apa abjad terakhir aja. Ada yang hafal? Segmen anterior mata. Nggak ada yang hafal, belum ada yang hafal. Nggak apa-apa. Ntar dibaca-baca ulang lagi, diingat-ingat lagi. Lia, PKK, Bupil, ya tuh. Simpelnya singkatannya kayak gitu. Tuh aku. Bipul. Bipul. Lia, PKK, Bipul itu singkatan untuk segmen anterior. Apa aja pemeriksaan mata wajibnya? Bisu satu. Segmen anterior 2. Manometri palpasi 3. Segmen posterior 4-nya itu wajib diperiksa di mata apapun penyakitnya. Keempatnya itu wajib. Kalau saraf yang wajibnya? Iya, sekalian ingat, sekalian recall. Dari atas, dari awal. Kaku duduk kaku dulu, baru kaku duduk. Terus tuh Ningal sign. Ya, 1, 2, 3, 4. Lagi. Hah? Hah? Refleks fisiologis, patologis. Sericus. Ya. Terus tuh? Habis sericus. Apa aja pemeriksaan habis sericus? Ventrikontraventric. Terus tuh? Apa lagi? Asek, pragar, sikat. Tonus, motorik ya, motorik, sensorik. Motorik kalian coba aktif pasifnya, sensoriknya kalian coba semuanya nyeri, raba, suhu getar. Apa lagi? Yang wajibnya? Nervus cranialis. Nervus cranialis, jangan lupa. Kalau semisalnya pasiennya tidak mengarah ke kelainan nervus cranialis, kalian cukup periksa 7 sama 12-nya aja. Gak usah semua. Gak usah 3, 6 tuh nggak perlu. Cukup 7 sama 12. Apa lagi? Itu aja. Dihafal-hafal ya pemeriksaannya semua tuh saraf tuh banyak banget soalnya. Minimal 3 untuk yang patologis. Untuk fisiologis semua. Untuk patologisnya minimal 3 aja. Tapi kalau kayak Petri, kontapetri, lasek, pragar, sikat itu harus semuanya. Yang patologis kayak cukup Chandok, Oppenheim, Gonda, kayak gitu aja cukup.
Ada lagi? Itu saraf. THT tergantung kasusnya. Kalau misalnya kasusnya di telinga, kalian lebih fokusin ke telinga. Kalau kasusnya di tenggorok, kalian lebih fokus ke tenggorok gitu, biar cepet. Nggak perlu kalian secara detail banget nanyain kelainan-kelainannya, nggak perlu. Karena ntar dikasihnya foto patologisnya. Cukup kalian apakah membran timpani terlihat, apakah intak atau tidak, ada sekret, ada pembesaran, ada jerawat, cukup kayak gitu, bahasa biasa aja nggak apa-apa. Hidung juga kayak gitu, apakah ada sekret, ada tumor, apakah ada deviasi septum, pembukaannya warnanya bagaimana, udah selesai. Aman? Itu THT, mata, saraf, fungsin. Pediatri sekali lagi dihafalin untuk imunisasinya. Umur-umur segini imunisasinya apa? Itu ingat cara pengukuran penimbangan bayi, penimbangan anak kayak gimana pengukurannya. Jantung, apa yang wajib di pemeriksaan fisiknya jantung? EKG bukan pemeriksaan fisik. Untuk batas jantung. Yang di awal apa sebelum menentukan batas jantung? Waktu kalian TTV? Hah? Hah? Nadi kuat angkat. Nadi, ingat tuh. Kalau jantung tuh harus ingat pas di TTP-nya tuh nadinya kuat angkat apa tidak, reguler irreguler. Itu wajib harus diingat tuh kalau di jantung nadinya. Setelah kalian di TTP ini nadi, terus di pemeriksaan fisiknya kalian batas jantung sama ictus cordis. Terus itu auskultasinya APTM itu aja sih kalau jantung. Sisanya masang EKG. Nah, EKG ingat, kalau aku ingat warnanya itu merah, kuning, hijau di langit, yang coklat, pelukismu hitam. Itu pemasangan warna EKG. Jadi V1 sampai 6 tuh, V1 sampai V6 tuh warnanya merah, kuning, hijau di langit, yang coklat, pelukismu hitam. Merah, hijau. 5 ya? Apa itu? Oh, ungu hitam, merah kuning hijau, coklat ungu hitam, hitam itu paling terakhir. Karena tulisan PP-nya tuh udah nggak jelas di alat PKG, jadi pakai warnanya, ingat warnanya. Bener kan? Apa lagi ya? Itu jantung udah, paru. Kalau misalnya paru pasiennya emang dia anamnesa sesek banget, emang pasiennya dia skenario-nya dia bakalan acting sambil kayak gitu, nafas dalam kayak gitu, kalian boleh anamnesanya di bed. Ingat kalau anamnesanya di bed pasien sesek, tinggiin dikit. Gitu aja. Itu kalian boleh anamnesa di bed. Kalau dia actingnya sesek banget. Pemasangan oksigen udah, nebul, masih ingat pemasangan nebul? Apa aja perlu obat-obatannya? Salbutamol, kortikosteroid sama apa? Ada 3 tuh. Salbutamol, kortiko sama obat batuk apa? Wah, ada langsung kodein juga. N-asetilsistein, obat berdahak. Kodein itu batuk, kering, nyeri, itu kodein. Kalau untuk dahaknya pakai N-asetilsistein. Tuh, ingat 3 obatnya itu kalian masukin ke capnya nebul. Boleh ditambahin aquades, boleh enggak.
baru kalian pasang ke maskernya, hidupin, ntar ada kayak kotak gitu untuk alat nebulan, ntar itu kalian on-offin, hidupin. Kulit, ingat cara efloresensinya, dari regio dulu ditemukan apa, makula, eritem kah, terus itu baru ke yang besarnya papul, pustul, kayak gitu. Terus squama kalau ada harus lengkap tuh ya. Regio, ingat regionya dulu apa, pakai nama medis regio. Misalnya aksila atau apa. Pas kalian meriksa efloresensi itu pakai loop, ingat pakai loop. Ada ntar disiapin loop, tahu kan loop kaca pembesar. Pakai loop boleh, tambah center boleh. Itu pas kalian mau efloresensi. Obat-obatannya dihafal sendiri. Kayak obat TB, aku waktu ini keluar kasusnya scrofuloderma, jadi keluar obat TB, kalian harus hafal tuh obat TB. Kalau misalnya nggak hafal, pakai FDC boleh. Ada lagi mungkin? Ada yang mau ditanya mungkin? Untuk yang merekam bisa di share-share aja videonya ya, biar yang lainnya belajar juga. Kan ada yang nggak datang mungkin. Ujian udah lulus. Kenapa kamu baru datang? Berapa kali pertemuan kamu? Dari awal ya? Awal pertama datang. Jiwa ya. Aman? Kalau misalnya emang udah itu aja, kita foto.